Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, saya Bramadika Birhatwika dari 11 MIPA 6 nomor urut 6. Di sini saya akan mempresentasikan kompetensi dasar 2 yaitu sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. A. Hakikat demokrasi. 1. Makna demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos, artinya rakyat, kratos atau kratein artinya pemerintah. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai pemerintahan rakyat dalam sebuah negara demokrasi. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih, dibantu sistem pemilihan bebas. 2. Klasifikasi demokrasi. A. Berdasarkan titik berat perhatian, yaitu 1. Demokrasi formal, 2. Demokrasi material, 3. Demokrasi gabungan. Lalu B. Berdasarkan ideologi, 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dan 2. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. C. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, 1. Demokrasi langsung, 2. Demokrasi tidak langsung. 3. Prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Henry B. Mayo, dikutip dari Miriam Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, menyebutkan prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut. A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. B. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. C. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. D. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. E. Mengaku serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. F. Menjamin keadilan. B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. 1. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menurut Notonegoro, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu menurut Ahmad Sanusi, A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. B. Demokrasi dengan kecerdasan. C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. D. Demokrasi dengan rule of law. E. Demokrasi dengan pemisah kuasa negara. F. Demokrasi dengan hak asasi manusia. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. H. Demokrasi dengan otonomi daerah. I. Demokrasi dengan kemakmuran. Dan J. Demokrasi yang berkeadilan. 2. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. A. Periode 1945 sampai 1949 terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Peletakan dasar-dasar demokrasi di Indonesia. 1. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. 2. Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dibentuk untuk membatasi kekuasaan presiden agar tidak menjadi diktator. 3. Adanya maklumat wakil presiden untuk terbentuknya partai-partai politik. B. Periode 1945 sampai 1959 terjadinya 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. 1. 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. UUD 1945 diganti dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. 2. 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 Konstitusi Republik Indonesia Serikat diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kesimpulannya, pada periode 1949 sampai 1959
Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. C. Periode 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno menerbitkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden membubarkan Dewan Konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia memakai demokrasi terpimpin. D. Periode 1969 sampai 1998. Disebut era Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. E. Periode 1998 sampai sekarang. Disebut era reformasi dengan sistem demokrasi Pancasila yang berbeda dengan Orde Baru, pemilu lebih demokratis. 1. Mulai tahun 2004, rakyat memilih langsung wakilnya di lembaga legislatif dan memilih langsung presiden atau wakil presiden. 2. Mulai 2005, gubernur dan bupati atau wali kota dipilih langsung oleh rakyatnya. C. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. 1. Pentingnya kehidupan demokratis. A. Persamaan kedudukan di muka hukum, rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. B. Partisipasi dalam pembuatan keputusan kebijakan pemerintah dan DPR harus memperhatikan aspirasi rakyat. C. Distribusi pendapatan secara adil, fakir miskin wajib mendapat bantuan dari pemerintah, misalnya dengan program BLT. D. Kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul yang merupakan hak asasi manusia harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. 2. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai demokrasi. Beberapa prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. A. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. B. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. C. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. D. Membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. E. Membiasakan diri untuk memilih pimpinan melalui cara yang demokratis. F. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani saat bermusyawarah. G. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri. H. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. I. Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. J. Menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. K. Membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.